Bangun jam 6 pagi, berangkat kerja, kena macet, lalu duduk di meja kantor selama 8 jam, bahkan lebih kalau lembur, lalu pulang kantor, kena macet lagi, dan repetisi hal yang sama selama 5 hari seminggu. Jujur aja, secara logika, otak kita bakal jenuh dengan rutinitas yang monoton kayak gini. Tapi di sisi lain, kamu butuh uangnya. Kamu butuh gaji tiap bulan buat bayar tagihan, makan, dan bangun portfolio. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bertahan di dalam sistem jam kerja yang mengikat ini tanpa membuat otak kita menjadi tumpul? Mari kita bedah cara bermainnya. Pertama, kita harus paham kenapa rutinitas 9 to 5 terasa menyiksa buat anak muda zaman sekarang. Sistem 8 jam kerja ini sebenarnya peninggalan era revolusi industri abad ke-19, saat manusia disuruh kerja seperti mesin pabrik. Masalahnya, di pekerjaan modern zaman sekarang membutuhkan kreativitas dan energi mental, bukan cuma fisik. Jadi, kalau kamu merasa terikat dan bosan, itu reaksi yang sangat wajar. Otak kamu protes karena merasa value waktumu cuma ditukar sama rutinitas yang gitu-gitu aja. Tapi ingat mindsetnya ya, jangan kamu membenci sistemnya sampai kamu bisa mengalahkan sistem tersebut. Jangan langsung asal resign tanpa taktik. Taktik pertama, ubah pemikiranmu tentang kantor. Jangan menganggap kantor itu tempat yang memenjarakan kamu selama 8 jam. Anggap kantor itu adalah klien utama kamu. Kamu menyewakan skill dan waktumu selama 8 jam ke mereka, dan mereka bayar kamu secara rutin. Karena ini hubungan transaksional yang profesional. Selesaikan kewajiban sesuai deskripsi kerja secara konsisten dan reliable. Manfaatkan 8 jam itu untuk mendapatkan ilmu, akses alat-alat mahal kantor secara free, dan jaringan profesional. Bikin micro autonomi di meja kerja. Atur jadwal fokus di 2-3 jam pertama dan selingi dengan variasi rutinitas kecil agar otak nggak jenuh. Nah, taktik kedua ini adalah kuncinya. Gunakan waktu di luar kantor untuk buat side hustle, tapi harus yang sejalan. Kebanyakan orang ambil side hustle yang asal-asalan, yang penting bayarannya lumayan. Misal, siang jadi desainer, malam jadi admin marketplace atau dropshipper. Secara finansial memang kelihatan nambah, tapi secara kalkulasi jangka panjang, kamu bakal punya spesifikasi yang terlalu melebar, dan kamu nggak bakal pernah jadi ahli di satu bidang. Kalau kamu mau punya daya tawar yang tinggi dan gaji mahal di masa depan, kamu harus jadi spesialis di bidang yang sama. Pilih side hustle yang sejalan. Kalau pekerjaan utamamu di bidang copywriting, jangan ambil side hustle yang agak nggak ada hubungannya. Ambil project freelance yang mendalam seperti UX writing atau SEO content strategy. Manfaatnya, proyek di kantor dan proyek side hustle membangun satu benteng portfolio yang sama. Dalam 2-3 tahun, kamu nggak cuma punya pengalaman kerja, tapi punya kedalaman skill yang bikin kamu jadi pakar di bidang itu. Saat mau pindah kerja atau naikin rate freelance, kamu punya posisi nego yang sangat kuat. Jam kerja 8 jam itu cuma membatasi waktu kamu, tapi nggak boleh membatasi pertumbuhan spesialisasi kamu. Selama kamu masih kerja di sana, tetap hormati perusahaanmu dan berikan kinerja yang terbaik. Tapi begitu kamu keluar dari pintu kantor, fokus untuk bangun kerajaan portfoliomu sendiri, tapi yang sejalan. Gunakan jam kerja yang mengikat ini sebagai batu loncatan yang stabil, sampai suatu hari nanti kamu punya kendali penuh atas nilai dan tarif kamu sendiri. Kalau kamu sendiri, side hustle apa nih yang lagi kamu jalani sekarang? Apakah udah sejalan dengan bidang utamamu? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng di sana. Aku Sania, sampai jumpa di video berikutnya.